Kan bawa rebana tuh, terus gue bilang dung 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 dung, terus gue dibentak gitu. Hei, jangan berisik dong, kita mau jalan nih, bukan berdoa. Kita sekarang ada di Danau Kemuning, Bojonggede. Sesi ini gue namain callback, alias kalau di teater ada yang namanya ingatan memori gitu ya. September 99 Lustrum Mercu Buana. Di situ pertama kali gue kenal sama yang namanya Amuba. Nah, waktu itu ada banyak kegiatan gitu, dan itu pusatnya di aula serbaguna yang ada di tengah, yang gedungnya tinggi itu. Waktu itu ada festival teater di tengah-tengah aula itu, dan di sekeliling aula itu di dalamnya itu banyak orang dagang gitu. Termasuk ada yang dagang MP3 kaset dulu, zaman dulu MP3 masih pakai Winem tuh. Dan itu bunyi dan itu nyala, dan ada pertunjukan teater di situ dan gue nonton. Waktu itu judulnya apa ya, main teater cermin gitu. Dari situ gue mulai kenal Amuba, terus daftar. Nggak lama kemudian gue kenalan sama beberapa, ada Komeng, ada Supri, ada Ado, ada Nya, ada Sari. Yang aneh itu dulu ada Hendy, ada Fikom kalau nggak salah namanya. Anak Chinese gondrong jago main gitar, dan itu aneh kalau menurut gue. Chinese gondrong main gitar gitu dan masuk teater. Ada namanya Iwan gitu, yang kayaknya seniman banget, pakai kacamata bulat, terus pakai sal di sini. Dari situ gue kenalan sama anak-anak Amuba. Latihan gak lama, beberapa kali, dan kabarnya waktu itu teater Amuba belum punya pelatih gitu. Ketika gue masuk, gue latihan di belakang tuh, di tempat yang di belakang itu, yang halaman luas itu. Sekarang mungkin parkiran mobil, gue nggak tahu sekarang jadi apa. Tapi terakhir ada bangku-bangku di situ, ada ruang sekretariat apa gitu di situ. Dulu sepi gitu, apalagi tiap Sabtu Minggu kan nggak ada mata kuliah ya. Sabtu Minggu terutama tuh, Sabtu lah kita latihan tuh sepi banget, dan itu enak banget buat latihan gitu. Tempat latihan teater tuh paling enak di situ. Dari situ gue kenalan sama anak teater, terus nggak berapa lama ya, anak teater tuh nggak banyak waktu itu. Dan mereka konsepnya bener-bener keluargaan, karena kabarnya waktu itu teater tuh ditinggal orang-orang dan sisanya satu, Komeng gitu. Dan Komeng merekrut teman-temannya, itu Ado, Supri gitu, untuk biar teater Amuba tuh tetap ada gitu. Tapi waktu itu ada Lustrum itu acaranya gede gitu. Bintang tamunya kalau nggak salah itu tip X, harga tiketnya 6.500. Dulu tiap 3 bulan sekali itu ada yang namanya musik di Mercu. Karena memang dulu iklan rokok, bir segala macam masih boleh masuk ya gitu. Jadi sangat nikmat gitu. Tiap 2 bulan, tiap 3 bulan sekali satu fakultas tuh ngadain acara musik gitu. Dan teater tuh kita dulu Amuba tuh dulu belum ngerti apa-apa selain make up dan kostum gitu. Selain make up dan kostum, Amuba tuh belum ngerti apa, belum ngerti set lampu, belum ngerti artistik belum ngerti gitu. Jadi sungguh-sungguh zaman jahiliyah lah gitu. Terus kabarnya waktu itu kan ada si Y gitu. Amuba minta pelatih, nah si Y ngajuin join. Nah, dari situ mereka berdua ngelatih teater Amuba. Y itu adalah peletak dasar dari segala macam bentuk latihan tubuh yang ada di Amuba, dan kita semua rata-rata latihan tubuh itu dari si Y. Sementara Join memang khusus untuk ngegarap detail pertunjukan, konsep pertunjukan, gagasan pertunjukan tuh emang Join lah dari awal gitu. Dan awal pertama kali kita ikut FTJ itu tahun
2000 kita bawain set Ikra Negara gitu di festival teater Jakarta Barat, kita juara 3 gitu. Ada hal cerita menarik gitu ya waktu pas pertama kali ikut teater gitu. Pertama kali mau mentas itu kita lagi berdoa nih, udah gong 1 kan, berdoa tuh ya kan, semuanya berdoa, pemainnya kan banyak waktu itu set. Gombal Dongok tuh dari pertama tuh emang udah banyak gitu. Dibikinnya banyak walaupun naskahnya Gombal dan Dongok tuh 2, tapi konsep join Gombal dan Dongok tuh rakyat dan itu dibikin banyak. Dan ketika kita lagi di ruang make up semuanya banyak serat, semuanya tuh lagi berdoa, tiba-tiba goyang gitu, deng 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 deng, gempa. Nah di samping itu kan ada pintu keluar gitu, dan anak-anak udah mau keluar, tiba-tiba dihalangin sama Yun, sat, jangan ada yang keluar, kalau mati kita sekalian semua di sini. Wah elah itu, semua anak-anak ketakutan dan akhirnya semua pada berdoa, nangis segala macam. Dan untungnya nggak terjadi apa-apa ya, tapi setelah 5 menit kita berdoa, kita kan akhirnya masuk orientasi panggung terakhir gitu. Sebelum gong kedua, ternyata lampunya udah berantakan karena memang goyang gitu. Jadi festival pertama Amuba di Jakarta Barat tahun 2000 tuh sungguh menegangkan gitu, karena menyangkut nyawa banyak orang yang takutnya kalau gedung rubuh ya kan, kita semua ada di reruntuhan ruang make up itu, karena nggak boleh keluar sama sutradaranya gitu. Kalau meninggal bareng-bareng katanya begitu. Tapi untung nggak kejadian gitu. Cerita ini, ingatan memori ini akan gue lanjutkan di beberapa serial ya, nggak harus 1 episode gitu. Nah ada hal lagi yang menarik ketika waktu pas lagi si Y pertama kali minta pelatih, terus tiba-tiba ada Supri kan. Supri itu sebetulnya bukan pemain, bukan anak Amuba tadinya, karena ditarik sama Joy, sama Komeng gitu, yang Ado gitu. Jadi memang yang benar-benar anak teater tuh cuman Komeng aja gitu yang benar-benar bisa main gitu. Terus tiba-tiba dia datang, terus ada Join pertama kali datang, ada si Y datang, terus Supri bilang ada Ricky pertama kali. Ricky atau Kibo. Jadi Kibo juga anak baru gitu kan, pertama kali datang. Terus terus Supri datang ke sekretariat karena pakai emang Kibo tuh emang dari dulu tuh pakaiannya jaket parka ya kan, terus pakai topi gitu, jadi kayak intel beneran. Pas perannya emang intel pertama kali di set itu gitu. Jadi pertama kali datang Supri masuk ke sekretariat, tiba-tiba Mas pelatih baru ya. Kebetulan Kibo tuh lagi baca naskah gitu, jadi dia iya aja salam. Kampret emang. Nah sekretariat kita dulu pertama di samping masjid tuh ya. Dulu sepi banget gitu. Satu ruangan itu luas sebetulnya, tapi dibagi 4. Kita di tengah, agak gedean. Sebelah kita tuh yang gede juga Swatala. Terus sebelah sini Merpati Putih. Nah sebelah sini tuh Pramuka. Nah Pramuka itu juga sama nggak jalan gitu. Banyak anggota Pramuka tuh akhirnya yang masuk Amuba karena Pramuka akhirnya nggak jalan. Ada Henry, ada Vida, ada Nana kalau nggak salah. Ada beberapa anak-anak gitu. Zaman dulu memang Amuba tuh belum zaman tahun 2000 ya. Amuba tuh belum terbentuk. Dulu kita kita tuh punya rujukan istilahnya tuh Al-Kamal gitu. Jadi kalau Al-Kamal mentas tuh dulu mentasnya tuh udah Arifin Cenur, Sumur Tanpa Dasar, terus main Kereta Kencana, terus Oedipus di Kolonus gitu. Oh itu kayaknya naskah berat, dan gitu tuh gua nonton tuh selalu wah gitu. Karena memang nggak tahu gitu teater tuh apa gitu. Itu awal tahun 2000. Setelah kesini kenal Join, sering main ke Gelanggang, lalu diajak nonton, lu sering-sering nonton katanya. Jadi mulai tahu, oh ini pertunjukan teater tuh begini, main teater tuh begini, artistik tuh begini, kostum begini, set begini, bentuk-bentuk teater, jenis-jenis teater. Awal tahun 2000 di tim ada pentas tujuan, gue sempet nonton yang paling terkesan tuh monolog Ben John sama
sampai sekarang gue masih nyari naskahnya tuh Diskopik gitu. Waktu itu yang main STB Bandung kalau nggak salah gitu. Wah itu keren banget kalau menurut gue, sampai sekarang juga masih keren banget, dan gue sampai sekarang masih tertarik pengen main naskah itu, Diskopik gitu, And the Walls gitu. Pengalaman pertama berteater itu sungguh menyenangkan sebetulnya buat gue, dan kenapa gue sampai sekarang masih berkutat, masih baca teater, datang ke teater tuh ya pengalaman itu gitu. Dimana pertama kali main teater tuh dulu ya FTJ juga 26 grup, di atas 20 grup, 22 tuh sudah paling minim gitu. Sungguh pengalaman luar biasa di Amuba gitu ya pertama kali. Lalu ada di Klat Alam juga pertama kali kita ke Pasir Ngit gitu ya. Ada dulu gue juga nggak begitu kenal karena kan gue juga baru ya, 2000 anak 2000. Gue masuk kan 99, hitungannya anak 99, anak 2000 masuk, ada Abi, ada Jet, ada Latif, ada Sarah dan lain-lain gitu. Ada dulu sampai sekarang almarhum namanya Yopi kalau nggak salah. Jadi kita tuh dulu kan naik mobil 3/4 tuh kalau ke mana ke itu. Terus gue seneng gitu, saking senengnya tuh gue kan bawa rebana tuh, terus gue bilang dung 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 dung, terus gue dibentak gitu, woi jangan berisik dong gitu. Kita mau jalan nih, bukan berdoa. Gue diem, gue pikir senior karena gue juga baru juga sebetulnya kan gitu, tapi gue lebih dulu dibanding anak 2000 gitu. Jadi 6 bulan lah ada lah gitu, karena kan gue masuk akhir 99 masuk, awal 2000 tuh mereka September tuh baru pada masuk gitu. Jadi gue belum tahu kalau itu juga anak baru gitu, dibentak. Tapi begitu pas malam dulu kan di Pasir Ngit belum ada yang namanya listrik ketika di atas. Jadi kalau lu mau nelpon apa, jangan kan nelpon, nggak ada sinyal. Tahun 2000 susah, handphone juga nggak ada gitu. Ada wartel ke bawah gitu. Dulu pertama kali kita dapat rumah panggung gitu, terus di bawah itu baru WC gitu. Terus yang bentak-bentak gitu namanya almarhum, sekarang udah almarhum, namanya Yopi. Temenin aku dong, kita kan harus bareng-bareng dengan logat yang melambai gitu. Gue pikir kampret nih orang. Tadi bentak-bentak lo di mobil, begitu datang mau kencing takut minta ditemenin. Ya gitulah pengalaman di Amuba pertama. Masih banyak pengalaman yang lain. Kalau lo pengen tahu, share dulu, komen, like, and subscribe, dan kasih komentar di bawah ya. Jadi ada beberapa serial tentang Amuba yang akan gue ceritain, dan ini namanya callback alias ingatan memori yang sama. Kalau di teater itu 6 pelajaran calon aktor Richard Bolelavsky juga melakukan ini. Jadi gue selalu berusaha untuk menggunakan teknik-teknik teater untuk bercerita, dan ini salah satunya dengan menggunakan teknik ingatan memori. Seperti kata dulu kan orang-orang ada yang namanya